Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, membahas pintu harmonika. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bisa dilihat video-video sebelumnya tentang pembahasan dari awal. Kali ini memasuki bagaimana cara menentukan sepai. Ini ya, sebelumnya untuk sepai itu sebenarnya kalau dikasih banyak itu bagus karena memperkuat, cuman kendalanya yang sudah-sudah itu malah membuat pintu harmonika itu, kalau pengalaman saya itu bermasalah ya, agak seret itu. Jadi seperti ini, sebelumnya saya ulas kembali sedikit tentang bagaimana pengukuran kemarin, karena yang mungkin baru melihat video ini. Untuk menentukan pintu harmonika, semisal contoh katakanlah lebarnya tempat yang akan kita pasangi pintu harmonika itu 300 cm atau 3 meter. Itu untuk menentukan plat galarannya cukup dengan dibagi 20. 20 ini adalah jarak antar galar per galar. Ini jarak ini semua. Jadi galar 1 ke 2 20 cm, 2 ke 3 20 cm, seperti itu. Jadi lebarnya tempat ya, lebarnya tempat ini dibagi 20. Itu nanti kan ketemu 15. Jadi jumlahnya galaran itu 15. Nah, karena pintu harmonika itu ada plat mukaan, plat yang lebarnya yang sering umum dipakai itu 5 cm. Itu tidak, jadi ditambah 1 plat mukaan namanya, seperti itu. Nah, untuk plat galaran dulu. Plat galaran tadi kan ketemu 15. Karena plat galaran itu depan belakang, kita kalikan 2. Jadi 30. Jadi untuk plat galaran itu jumlahnya 30 potongan, seperti itu. Jadi ini total pintu harmonika atau tempat yang akan dipasangi pintu harmonika itu 300 cm atau 3 meter. Itu jumlah plat galarannya itu 15 dikali 2 30 potongan, seperti itu. Untuk plat mukanya pasti 1 ini kalau untuk jenis engkel, seperti itu. Plat mukaan 1 karena juga double dikali 2 jadi 32. Jadi ini 16 ini yang 1 mukaan, tapi ini nanti kan menghitungnya semua untuk patokan-patokan pengukuran yang lain, seperti itu. Nah, itu untuk jumlah berapa galarannya. Untuk jumlah ataupun cara mengukur tingginya plat galaran dan plat mukaan itu bagaimana? Itu kan nggak bisa kalau dibuat juga, misal tinggi tempat itu 250 cm, itu nggak bisa kalau dibuat 250 cm karena nanti ada UNP yang buat rel atas bawah, seperti itu. Jadi untuk plat muka untuk tinggi galaran itu cara mengukurnya yaitu 2, ini kan tadi saya contohkan 250 cm, ini dikurangi 9 ini dari mana? Ini kalau saya rumus paten jika menggunakan UNP 50 mili atau 5 cm, yang mungkin yang paling kecil ya itu, seperti itu. Mungkin nanti kalau untuk yang memakai UNP atau kanal yang ukuran 100 mili itu bisa diotak-atik sendiri, seperti itu. Tapi yang umum sekali pintu harmonika itu cukup memakai yang 5 cm atau 50 mili, seperti itu. Jadi 250, contoh ini 250 dikurangi 9 241, dikurangi 9 menjadi 241. Jadi sudah cukup ketemu tinggi galarannya. Ini nanti 241. Tapi dengan catatan ini nanti pun cara peletakan kanal atau UNP-nya di sini ada nanti videonya saya buatkan, kemarin seingat saya belum saya buatkan. Jadi silahkan subscribe channel ini nanti biar kalau ada video-video baru dari saya akan ada pemberitahuannya. Oke, langsung ke fokus penentuan sepai. Nah, ini sudah saya tulis, sepai bisa setan 1 2 3. Contoh ini, gambar ini ukuran segini. Untuk sepai itu sebenarnya cara peletakannya yang penting di sini ya. Ini galaran yang paling ujung yang nanti nempel ke swing ke UNP-nya. Ini kan sini kan tembok, seperti itu. Galaran ini masuk ke UNP. Yang penting wajib di sini harus ada sepai-nya. Sepai itu kayak plat yang dilubangi tengah, seperti itu. Nah, jumlah sepai kalau semisal katakanlah galaran sini ada sepainya, sini harus ada 1 2 3. Sini cukup 1 3 4 5. Jadi ini bisa buat patokan satu galaran itu ada 5 sepai. Kalau misalnya pintu harmonikanya seperti ini ya. Untuk galaran tengahnya juga pakai yang pendek. Kalau yang panjang nanti hitungnya sama seperti di atas, seperti itu. Ini untuk plat silangan tengah ini kan ukuran 32 cm, seperti itu. Jadi plat sepainya itu yang penting paling sini ujung, yang intinya nanti mepet ataupun yang ada nanti sebelahnya itu ada engselnya itu harus ada sepai. Untuk selanjutnya ini sebenarnya ya, sepai di sini ada sebenarnya bisa ya. Cuman ya sudah saya katakan di awal, kalau sepainya itu terlalu banyak itu kendalanya. Kalau dari pengalaman saya itu agak seret. Saya pasti memakai rumusnya seperti ini. Sini kan pasti ada sepai. Ini kita lewati dua plat
dua galaran spy. Jadi saya kalau menghitung seperti ini, spy 00, spy 00, spy 00, spy 00, spy 00, spy. Nah ketemu. Dan ya yang wajib harus ada spy-nya tadi yang paling ujung sini, yang mepet ke engsel ini harus ada spy. Di sini plat mukaan itu juga wajib ada spy-nya. Spy-nya sama, intinya peletakannya sama, 1 2 3, nanti tadi kan saya hitung 5, di sini juga sama, spy spy spy. Kalau di yang tengah itu sesuka lah, mau spy-nya yang atas atau yang bawah. Insya Allah untuk video-video penerapannya nanti bebarengan dengan saya buat pintu di bengkel, itu saya berikan gambarnya atau videonya. Untuk kali ini kan untuk teori-teorinya saja dulu, seperti itu. Jadi seperti itu tadi, spy melangkah 2. Nah kalau yang biasanya ya, kalau harganya deal-dealannya itu agak negonya kebanyakan, bukan rahasia lagi kita para tukang las. Di sini spy kadang jarak 3, sini spy. Nah cuman ya kalau seperti itu juga mengambil resiko, karena kalau spy-nya itu terlalu renggang, ini rawan banget kalau sekali di sini dia lepas, apa itu paku kelingnya lepas, itu apa, pintu harmonika rawan, apa itu ya namanya, patah lah, platnya ini patah. Atau enggak, kalau pernah lihat itu ada pintu harmonika yang daya miring gitu ya, ada yang intinya bermasalah lah, intinya nggak bisa dibuka, terus posisinya nggak lurus lagi, seperti itu. Kasusnya sebenarnya saya pernah menangani atau apa itu namanya, dandani di tempat orang, itu seperti itu kasusnya. Ada yang di sini lepas, nanti entah di sini atau di sini lepas. Itu penyakitnya itu pintu harmonika itu ya kebanyakan di situ saja. Oke, jadi seperti itu pemasangan spy-nya. Intinya menggunakan rumus saya lah dari awal kan, tutorialnya seperti ini. Spy kita langkah 2, spy nggak ada spy, seterusnya seperti itu. Nah nanti kalau semisal ini kan tadi kebetulan kok ya pas di sini spy, di sini nanti kok semisal katakanlah di sini spy, loh ini kok setanya nggak 2, di sini spy, di sini kan enggak, yang penting sini spy. Jadi walaupun ini spy, semisal kita hitung dari sini melangkah 2 itu ketemu di sini spy, semisal seperti itu, ini kan harus tidak ada, yang penting sini ada. Jangan kok spy karena di sini tadi melangkah 2 terus di sini enggak ada, oh nggak bisa. Ini harus wajib ada spy-nya, seperti itu. Oke, langsung ini sekali penjelasannya untuk roda ya, ini nggak saya tulis. Untuk roda juga sama, yang penting kalau roda itu yang wajib harus ada rodanya sini, plat mukaan. Kalau spy kan menghitungnya dari sini atau dari sini sama saja, yang penting ujung ke ujungnya itu ada spy-nya. Tapi kalau untuk roda ini yang wajib harus ada rodanya. Kalau di sini kalaupun ada ya percuma ya kan, di sini nggak jalan kan, intinya kan jelas sama UNP-nya ini nanti. Jadi menghitungnya seperti ini, roda. Nah untuk petanya itu juga sama saja, tapi kalau ukuran lahar bearing atau yang untuk roda itu kan, kalau saya menggunakan yang 6204 kalau nggak salah, itu sudah paling besar. Itu saya selalu melewati 1 galar. Jadi seperti ini, roda nggak ada roda, seperti itu. Bisa kalau roda nggak ada roda, itu bisa, terserah. Intinya kenapa kok kalau di sini kan harus wajib di apa ya, di setan 1 plat minimal gitu, dilewati 1 plat galaran minimal. Karena di ini kasusnya ketika nggak, semisal di sini dikasih roda semua, ini nanti benturan plat antar plat galar, ini nggak bisa mepet, soalnya di sini rodanya benturan kan, roda ini kan lebih besar daripada plat galarannya. Nah seperti itu. Nanti kalau nggak di setan 1 ini nanti kan dempet, akhirnya nggak bisa rapat. Jadi paling nggak minimal harus di spasi di setan 1 plat galar. Jadi roda nggak ada, roda nggak ada, roda nggak ada, roda enggak, roda enggak, roda enggak, roda enggak, roda enggak. Lah ini kan kebetulan juga pas di sini nggak ada. Dan nanti semisal kayak tadi spy tadi, urusan spy tadi, semisal di sini nggak ada roda, maksudnya di sini roda nggak ada, loh sini harusnya roda masa ngegang 2 nggak ada, nggak masalah ya, yang penting ukurannya paling enggak, kalau saya juga 2 lah, 2 ini nggak ada, nggak masalah. Yang sini kalau jarak ketiga kan takutnya di sini kalah kan, ketarik terus, seperti itu ya, seperti itu kurang lebihnya. Intinya ya silahkan bertanya di kolom komentar kalau ada yang belum dimengerti, karena ya untuk menjelaskan seperti ini sebenarnya harusnya sambil praktek ya, tapi ya semoga bisa dipahami.